Shalom. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau kita ada semua karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima. Berkat kesehatan, berkat kekuatan yang kami terima, yang kami alami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau bawa semuanya di hadapan-Mu. Terima kasih karena begitu baik kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dengan apakah kami balas selain dengan pujian kami, sembah kami di pagi hari kepadamu Tuhan. Mari Engkau memberkati, Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Ketika datang kepadamu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Engkau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab
Pagi hari ini dengan cinta kasih-Mu, dengan segenap hati kami mau katakan, terima kasih buat kasih-Mu pagi hari ini. Sekali lagi, Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, amin, ku agungkan, aku kan memuji-Mu bagi dalam. Sebab itu kami mau katakan dan mengangkat tangan
ketika kami bangun pagi hari, yang kami ingat hanya Engkau Tuhan. Ketika kami menghirup napas ini, yang kami ingat hanya Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang kami terima. Terima kasih buat semua yang kami alami Tuhan. Haleluya. Mari saya undang perlahan-lahan kita mulai bangkit berdiri. Dan kalau engkau mau angkat tangan untuk Tuhan, angkat tanganmu untuk Tuhan. Sebab kau layak terima puji. Sebab kau layak terima pujian. Hanya Yesus yang layak terima pujian. Terima pujian. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Terima pujian. Amin. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Hanya Dia yang layak terima pujian. Sebab itu kami katakan, amin. Terima pujian. Pagi hari ini hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian umat-Mu pagi hari ini. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian. Amin. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Hanya Yesus yang layak. Kami katakan bersama-sama pagi hari ini, Engkau layak terima puji. Amin. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas. Raja di atas segala. Raja, sekali lagi katakan, Raja di atas segala. Amin. Haleluya. Tidak ada Allah lain yang kami tinggikan selain nama Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kami berkumpul bersama merayakan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sukacita pagi hari ini. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, yes, haleluya. Berikan salam kiri kananmu, muka belakang dengan senyuman yang paling manis. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan berlalu. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, yes, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti apa? Pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ya bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Engkau yang percaya katakan amin. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus. Sekali lagi kata cinta begini saudara ya. Sarangeo, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi, sebelah kiri aja. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi sebelah kanan katakan. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sama-sama katakan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan wajahnya penuh dengan senyuman, amin. Seperti kita pernah jatuh cinta, wajahnya senyum terus ya, seperti saudara pagi hari ini ya. Oleh sebab itu, mari berikan salam kiri kananmu dengan senyuman yang paling wow. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan sudah memberikan nyanyian baru, kita mau imlekan ya pagi hari ini saudara ya. Amin. Sorak-sorak bagi Allah kita, amin, haleluya. Engkau yang di rumah, mari pujikan dengan sukacita. Tuhan memberikan nyanyian baru. Mari sama-sama katakan. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-puji Allah kita. Wow, banyak orang akan melihatnya dan menjadi. Lalu apa? Lalu percaya ke. Sekali lagi Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji-muji Allah kita. Wow, banyak orang akan melihatnya dan
Sekali lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Silakan dulu saudara. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan memberikan persembahan 2 kali saudara ya. Yang satu persembahan untuk pembangunan. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga Tuhan berguna bagi kerajaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Mari persembahan bisa dijalankan. Yesus, Engkau kebenaran yang sudah menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
selama kami hidup, kami akan hidup untuk Tuhan. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Mari kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Padamu Tuhan, bukan sekedar nyanyian untuk kami nyanyikan, bukan sekedar pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Ini janji kami Tuhan, komitmen kami. Ya, haleluya. Ya ralapata kasih kata ralapata karalamase. Haleluya. Menjauhkanku dari hati-Mu sekali lagi. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari tenang sejenak. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syukur sembah kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami bisa menyembah-Mu. Kami bersyukur pagi ini. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini tempat yang paling indah yang kami sukai. Suasana yang paling kami senangi Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bersumpah Yesus, Allah yang mengasihi kami. Izinkan kami menyembah-Mu sekali lagi. Kami angkat suara kepada-Mu Tuhan, sebagai tanda kami mencintai Engkau. Kami angkat tangan kami kepada-Mu sebagai wujud syukur kami. Rasa terima kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah mencintai kami, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang di rumah-rumah, yang juga menyaksikan video ini, yang mengikuti ibadah live streaming ini, mari angkat tanganmu. Mari sembah Tuhan. Setiap pribadi pagi ini menyembah. Haleluya. Karena kami terlalu percaya Tuhan, ketika kami menyembah, sesuatu yang besar pasti terjadi. Saat kami menyembah Tuhan, mujizat-Mu turun, pertolongan-Mu nyata, kesembuhan terjadi, banyak tanda ajaib kami nikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan.
Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Dan kami katakan dengan tegas dan pasti, tidak ada yang lebih membahagiakan buat kami selain kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saatnya pagi hari ini kami juga mau dengar firman-Mu. Mari berbicaralah untuk masing-masing kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang terakhir. Kami boleh menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi materi firman yang sudah dipersiapkan. Ambil alih waktu ini Tuhan, dan berkatilah setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah-rumah. Bahkan kapanpun live streaming ini ditayangkan ulang, dilihat ulang Tuhan, berkat-Mu tetap tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar, kami siap diberkati. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Bisa lebih semangat, amin. Masih pagi Bapak Ibu, kita pasti masih semangat, masih fresh, amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersuka cita kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Bukan semata-mata karena tempatnya, tapi lebih dari itu karena Tuhan ada di sini. Karena kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Jadi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang pagi hari ini memberikan kepercayaan untuk kembali saya boleh melayani, membagikan berkat firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya setiap firman Tuhan dibagikan, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita pasti dipulihkan dan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan Happy New Year's ya. Kongsi-kongsi buat Bapak Ibu yang merayakan Imlek, yang sedang merayakan Tahun Baru Chinese, selamat merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya apapun tahunnya, apapun sionya, selama kita dekat Tuhan kita pasti diberkati. Sumber berkat kita bukan apa kata dunia, sumber berkat kita bukan apa kata sio, tapi sumber berkat kita apa kata Tuhan. Amin. Dan Tuhan berjanji, Dia berkata setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan tergoncangkan selama-lamanya. Langit dan bumi boleh bergoncang, langit dan bumi juga boleh diruntuhkan, tapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap teguh selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita masuk firman Tuhan. Siap diberkati firman? Bilang dulu kanan kiri, kamu pasti diberkati. Haleluya. Satu peraturannya tetap sama, selama saya menyampaikan firman Tuhan 40 menit ke depan, awas kalau sampai ada yang ngantuk. Kalau sampai ada yang ngantuk, saya tidak segan-segan, tak tangkap, maju ke depan, foto bareng sama saya ya. Nanti kita viralkan di TikTok rame-rame. Kebetulan saya punya tim multimedia, jadi kalau ada yang ngantuk, tinggal foto, lalu saya kirim ke bagian multimedia saya, tidak tunggu sampai matahari terbenam, engkau pasti viral. Dan jangan salahkan saya ketika engkau viral karena engkau ngantuk. Kenapa? Karena kita ibadah itu penting, Bapak Ibu, amin. Ibadah ini mengandung janji yang luar biasa untuk hidup yang sekarang, hidup yang di bumi, dan juga untuk hidup yang akan datang, hidup setelah meninggalkan dunia. Jadi sangat rugi ketika ada orang percaya yang ibadahnya ditinggal main-main, yang ibadahnya hanya sebatas untuk tidur. Rugi Bapak Ibu, dan saya sebagai hamba Tuhan tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Kalau sampai ada yang ngantuk, saya pasti tangkap, foto bareng, amin. Setuju? Bilang kanan kiri, jangan ngantuk, kamu ditangkap gitu. Biarin, saya mau dibilang jahat, enggak apa-apa, karena saya mengasihi Bapak Ibu, dan juga Tuhan sayang sama kita, supaya firman-Nya tidak berlalu begitu saja. Puji Tuhan, kita masuk firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang mencari peruntungan dalam hidupnya, apalagi berkaitan dengan tahun baru Imlek. Saya percaya setiap tahun baru, menurut analisa dan survei yang saya lakukan, banyak orang mencari peruntungan di tahun yang baru.
Baik waktu tahun pergantian tahun secara kalender Masehi maupun di tahun-tahun yang lain. Kebanyakan orang ketika mau akhir tahun atau awal tahun pasti cari peruntungan. Satu tujuannya untuk hidup yang lebih baik, mengalami keberuntungan dan kebahagiaan, lalu terhindar dari segala celaka, kemalangan, dan kesialan. Dan saya percaya banyak orang Kristen juga masih percaya akan hal-hal yang seperti itu. Padahal seharusnya kepercayaan dan harapan yang kita miliki itu sepenuhnya hanya ada di dalam firman Tuhan. Tidak boleh tercemar oleh apapun. Tetapi seringkali saya juga melihat ketika mau tahun baru Imlek kita bingung. Sionya apa ya tahun depan? Sio saya apa ya? Kita mulai hitung-hitungan, kira-kira ketika sionya datang, ketika tahun baru sudah tiba, lalu berganti sio, kira-kira saya beruntung enggak ya? Kira-kira saya mujur enggak ya? Hoki saya kayak apa ya? Dan lain sebagainya. Dipusingkan dengan cerita-cerita yang duniawi. Sampai-sampai mau buka usaha juga begitu. Saya kira-kira mau buka usaha apa ya? Dengan kondisi yang seperti ini, dengan sio yang seperti ini, saya harus usaha seperti apa? Banyak orang cari feng shui. Banyak orang cari hong shui, percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan juga bukan orang sekedar yang keturunan, warga-warga pribumi pun banyak orang di dunia ini. Di Indonesia saja percaya banyak tatanan dan aturan kehidupan dunia. Ada yang percaya primbon, ada yang percaya feng shui dan lain sebagainya. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang yang percaya? Kita harus bagaimana melakukan kehidupan ini? Sehingga pagi ini izinkan saya menyampaikan sebagai orang percaya, ternyata kita juga punya primbon. Ternyata kita juga punya feng shui. Makanya pagi hari ini saya kasih tema firman Tuhan, feng shui-nya Tuhan. Apa Bapak Ibu? Feng shui-nya Tuhan. Apa itu feng shui? Apa itu primbon? Aturan atau tatanan kehidupan yang mengajarkan kepada kita untuk bisa terhindar dari segala yang buruk dan celaka, lalu menikmati kehidupan yang lebih baik. Terhindar dari segala kemalangan dan kesialan, lalu menikmati kemujuran dan bahagia. Intinya feng shui, intinya primbon itu seperti itu, yang berisi tentang tatanan dan aturan yang mengatur manusia untuk menikmati hidup yang lebih baik. Di dalam Tuhan ada enggak? Ada. Dan itu yang harus kita pegang. Karena jaminan pasti ketika kita percaya sama firman, Dia Allah yang sempurna itu menjamin semuanya sempurna atas kita. Amin. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita percaya sungguh-sungguh sama firman, maka Dia yang sempurna itu menjamin segala sesuatunya juga sempurna terjadi atas kita. Sehingga sudah seharusnya kita percaya kepadanya. Jangan percaya lagi sama aturan dan tatanan dunia. Jangan percaya lagi sama cerita-cerita dongeng. Percayalah kepada Kristus, ikutilah tatanan dan aturannya, maka siapapun kita pasti mujur, kita pasti beruntung, kita pasti penuh dengan pengharapan sampai masa depan yang gilang gemilang. Ya, jangan disibukkan lagi cari horoskop. Cari bintang-bintang. Anak kita mau menikah, umur 26, yang laki-laki, yang perempuan umur 24. Tiba-tiba datang sama mamahnya, "Mah, Sinyo mau nikah." "Oh ya bagus toh Nyo, kamu kan sudah 26. Kapan kira-kira kamu nikah Nyo?" "Menurut mama kapan?" "Tahun depan ya Nyo, supaya umurmu 27. "Oke mah, enggak apa-apa. Tapi sebentar mama tanya dulu, mana noni yang mau kamu nikahi? Mana calon istrimu nak? Bawa ke mama. Mama pingin lihat." Begitu calon istrinya dibawa, pacarnya dibawa, ketemu sama mamanya, langsung ditanya, "Siomu apa nak?" "Sionya anakku apa, siomu apa?" Mulai dihitung dan lain sebagainya. Mau menikahnya kapan? Dihitung. Ternyata enggak jadi baik, enggak jadi nikah Bapak Ibu. Banyak faktor yang kadang-kadang menyebabkan firman Tuhan itu jadi tersamar. Dan terlebih dari itu banyak tingkah laku kita yang seringkali tanpa kita sadari atau bahkan dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Harusnya kita percaya saja sama firman. Firman ya dan amin.
Waktu kita sesuai firman, waktu kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita beribadah dengan serius, kita pelayanan dengan menyala-nyala, tidak ada aturan manapun yang bisa membelenggu kita selain daripada firman Tuhan itu sendiri. Kalau firman boleh, boleh. Kalau firman tidak boleh, jangan dilakukan. Sesimpel itu. Tidak usah diribetkan, tidak usah dibingungkan dengan aturan-aturan yang di dunia sana. Ruwet Bapak Ibu. Kita orang percaya, kita merdeka di dalam firman Tuhan. Bukan merdeka liar ya, beda. Tetapi kita merdeka tetap panduannya firman Tuhan. Selama kita di dalam firman, kita bebas. Selama kita ikuti firman Tuhan, kita pasti dimerdekakan dalam segala sesuatu. Sehingga pagi hari ini Tuhan mau menyampaikan kepada kita, tidak usah khawatir tentang tahun ini. Apapun sionya, kalau engkau percaya, engkau diberkati Tuhan. Apapun sionya, kalau engkau benar-benar cinta Tuhan, hidupmu setiap hari dijamin di dalam Dia. Bahkan siapapun ke depan yang akan memimpin Indonesia, siapapun presidennya, selama engkau benar-benar cinta Tuhan, penyertaan Tuhan, ya dan amin. Sekalipun kita juga tidak boleh golput. Ya, saya tidak kampanye, di gereja tidak boleh kampanye, di mimbar tidak boleh kampanye, tapi saya mewajibkan setiap orang percaya tidak boleh golput, harus memilih salah satu dari ketiga pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk memimpin Indonesia. Siapa? Terserah. Yang penting pilihlah salah satu, jangan sampai golput. Namun yang lebih penting dari itu, siapapun nanti yang dipilih, siapapun nanti yang jadi presiden, selama kita sungguh-sungguh percaya, kita juga pasti dijamin sama Tuhan. Ya, kita masuk firman Tuhan, kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus. Pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang ke-10 dan ke-11, 2 ayat saja. Tema firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang feng shui-nya Tuhan. Supaya orang-orang percaya yang mencari peruntungan hidup, yang ingin menikmati kebaikan-kebaikan di dalam hari-harinya, mendapatkannya dan terhindar dari segala yang buruk. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada aturan-aturan yang pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, bukan untuk mengekang kita, tetapi untuk mengarahkan kita, supaya kita sampai kepada jalan yang Tuhan mau, dan menikmati segala kebaikannya. Kita bisa menikmati hidup yang lebih baik lagi. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-hari baik. Dengan kata lain, kalau engkau ingin benar-benar menikmati hidupmu, bukan sekedar hidup-hidupan, tapi hidup yang sesungguhnya. Karena realitanya ada banyak orang hidup-hidupan, sekedar bisa makan, tapi tidak pernah sampai puas kenyangnya. Karena makannya penuh dengan drama, makannya penuh dengan air mata, makannya penuh dengan gejolak di dalam jiwa. Sehingga ketika makan tidak kenyang. Makannya disertai dengan dendam dan amarah. Makannya disertai dengan pertengkaran dan pertengkaran. Dengan segala kejahatan yang ada yang dia lakukan. Sehingga makan pun tidak sampai kenyang. Minum pun tidak sampai puas. Tidur pun tidak sampai pulas. Sampai kadang-kadang ada orang-orang percaya yang katanya percaya kepada Yesus, saya tidak bisa tidur. Kasurnya empuk, AC-nya dingin, kamarnya wangi, bersih lagi. Semuanya bermerek mahal-mahal. Tapi belum tentu bisa tidur, sampai harus ke dokter, ditunjang pakai obat dokter. Itu bukan hidup yang sesungguhnya, itu hidup-hidupan. Kalau hidup yang sesungguhnya, orang pasti bisa tidur, karena tidur sesuatu yang normal. Kalau sampai tidak bisa tidur, berarti mulai ada yang salah dengan hidup kita. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Anak Tuhan, hidupnya pasti damai dalam segala sesuatu. Baik di setiap langkah. Bahkan Tuhan jamin, sekalipun kamu lewat lembah maut, kalau engkau berjalan bersamaku,
Engkau berjalan di dalam aku dan aku di dalam kamu, tidak tergoyahkan. Lembah maut pun tidak bisa mengapa-apakan kita. Karena firman Tuhan juga mencatat di manakah kemenanganmu maut, tidak ada buat orang yang percaya. Langit bumi runtuh, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tergoncangkan semua, tapi orang yang cinta Tuhan tetap kuat berdiri. Karena penjaminnya Yesus Kristus itu sendiri. Dan Tuhan mau setiap kita tahun ini hidup dalam kepastian, garis bawahi, hidup dalam kepastian. Ketika kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, engkau dijamin sempurna. Kalau belum dijamin, pagi hari ini Tuhan mengajarkan, engkau mau benar-benar dijamin. Engkau mau benar-benar dipastikan bahwa setiap langkah yang engkau ambil dalam hidup, engkau berjalan bersama Tuhan. Kalau mau dijamin, mau dipastikan, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, karena firman pagi hari ini mengajarkan peraturannya, mengajarkan tatanannya seperti primbon, mengajarkan kepada orang-orang yang membacanya untuk mengikuti supaya hidupnya baik. Demikian juga firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita aturan mainnya dalam hidup. Dan pada akhirnya nanti, yang taat pasti penuh berkat. Yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, menikmati keindahan dalam hidupnya, menikmati kebaikan-kebaikan dalam setiap harinya, lakukan firman ini. Makanya firmannya temanya Feng Shui-nya Tuhan, tatanan surgawi, aturan surga yang Dia kasih kepada kita yang percaya untuk menikmati segala kebaikan dan kebaikannya. Aturannya ada berapa? Ada 3 aturan yang harus kita ikuti kalau engkau dan saya mau benar-benar hidup yang berbeda di tahun ini. Berkemenangan, penuh mujizat, dan terus jadi berkat buat orang lain. Lakukan 3 hal yang pagi hari ini Tuhan akan ajarkan kepada kita. Apa saja itu? Yang pertama, aturan mainnya untuk kita menikmati hidup yang baik dan terhindar dari celaka. Terus memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, lalu dihindarkan dari segala yang buruk. Yang pertama, aturannya adalah menjaga lidah. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan di sana, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga lidah dulu. Poin pertama yang Tuhan kasih kepada kita untuk menikmati hidup yang baik, jaga lidah. Sepele, kecil, tersembunyi, tapi berdampak kuat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sampai hidup dan mati loh Bapak Ibu. Bukan sekedar A atau B, bukan sekedar yang ini atau yang itu, tapi pembandingnya adalah hidup dan mati. Sangat prinsip, sangat fatal dan vital sekali. Orang yang meremehkan lidahnya, bahaya hidupnya. Coba lihat kanan kiri, masih suka meremehkan lidah enggak? Masih suka ngomong sembarangan enggak? Apalagi kalau kesenggol, apalagi kalau mulai marah, apalagi kalau merasa dirugikan, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasinya, apa yang lidah kita keluarkan terhadap itu. Dan firman Tuhan mengajarkan, siapa suka menggemakan lidah, mengatakan itu berulang-ulang, kata gema itu berulang-ulang, kan gema, gaung. Ketika ada di ruangan kosong, kita ngomong misalnya makan, misalnya ya, terus makan, kan, berulang terus. Kata menggemakan itu diulang-ulang. Jadi barang siapa suka memperkatakan sesuatu, dan terus diulang-ulang dalam kehidupannya, cepat atau lambat terjadi. Tinggal dipilih. Yang mau terjadi itu yang baik atau yang buruk. Yang penuh kemuliaan atau justru mematikan buat kita. Pilihan di tangan lidah kita. Di dalam lidah kita itu pilihan. Hidup dan mati tergantung lidah kita. Tergantung perkataan-perkataan kita yang keluar. Perkataan kita kotor, jahat,
buruk, negatif, terjadilah sesuai perkataan kita. Tapi kebalikannya, waktu perkataan kita firman Tuhan, apa yang kita ucapkan positif, apa yang kita perkatakan yang membangun, dan terus kita lakukan seperti itu, cepat atau lambat hal yang baik dan benar akan terjadi karena perkataan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Sepele kan? Apalagi waktu marah, hati-hati. Ketemu rekan bisnis, ketemu pasangan kita, ketemu anak kita, apa yang kita keluarkan waktu kita marah? Dasar kamu bodoh, dasar kamu begini, anaknya inilah, gitulah, terjadilah seperti itu. Nakalere koyo setan, terus diulang, akan terjadi seperti itu. Bahkan dalam satu konsep psikologi juga dikatakan demikian, perkataan yang membangun bisa mengubah semuanya. Perkataan yang benar bisa membangkitkan sesuatu yang positif. Waktu kita memperkatakan yang benar, waktu telinga kita mendengar perkataan-perkataan yang positif, masalah belum berubah, kondisi belum berbeda, tapi waktu perkataan yang positif kita dengar, hati kita bisa berubah suasananya. Pertamanya putus asa, sudah bukan sekedar lemah letih lesu, sudah putus asa, hopeless, hilang semua pengharapan. Tapi tiba-tiba kita mendengar, tenang, apapun kondisimu, masih ada Yesus yang sanggup membuka jalan, masih ada Yesus yang sanggup memulihkan. Baru dengar gitu saja, hati kita berbeda. Yang pertamanya putus asa, menyerah, tanpa pengharapan, kita dengar iya ya masih ada Yesus yang sanggup mengubah, yang sanggup memulihkan, hati kita berubah suasananya. Padahal masalahnya belum berhenti, kondisinya belum berubah, masih tetap buruk, tapi suasana hati kita berubah ketika mendengar perkataan-perkataan yang positif. Makanya kita juga penting untuk mengatakan hal-hal yang positif, karena kita percaya waktu kita ngomongnya positif, waktu kita ngomongnya firman Tuhan, kepastian dalam Kristus, maka kita membangkitkan orang-orang di sekitar kita. Bisa lebih baik. Sekalipun kondisi mereka belum berubah, contoh, mereka terlilit dalam kondisi keluarga yang tidak baik. Konflik terus, sudah 7 tahun terakhir, rumah tangganya panas, menggelora, kayak peleburan emas, panas sekali kan. Tapi tiba-tiba kita datang, sudah, ayo datang sama Tuhan, percayalah sepanas apapun rumah tanggamu, kalau Kristus hadir di sana, Kristus mampu memulihkan dan memberkati. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak. Kita 2 orang yang berbeda. Kamu pria, kamu wanita, 2 tabiat yang sangat berlawanan. Makanya waktu menikah juga dibilang kan harus cari lawan jenis, berlawanan. Jadi kalau kamu bertentangan lumrah, tapi hadirkan Tuhan, pasti pulih. Ayo berdoa, kita doakan mereka mendengar kata-kata yang benar, mereka mendengar kata-kata firman. Rumah tangganya belum berubah secara kasat mata, tapi hati mereka lebih teduh. Hati mereka lebih positif kondisinya. Suasana hati mereka lebih baik karena mendengar perkataan-perkataan benar yang kita ucapkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bisa mengubah loh Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkataan kita. Realita terlalu sering memanipulasi suara Tuhan. Namun ketika kita memilih memperkatakan firman, maka realita apapun itu bisa berubah karena firman yang kita ucapkan. Karena pada prinsipnya, realita yang kita alami selalu lebih kecil daripada realita firman yang kita ucapkan. Saya ulang sekali lagi. Apapun realita atau kondisi yang sedang kau alami, pasti lebih kecil kuasanya dibandingkan dengan perkataan-perkataan firman yang engkau ucapkan terus-menerus. Karena firman selalu lebih tinggi dari realita. Amin.
Setuju enggak Bapak Ibu kalau firman selalu lebih tinggi dari realita? Berapa persen? 100%. Apapun realitamu, waktu firman ada di sana, waktu firman turun dalam realitamu, maka realitamu pasti berubah. Karena firman selalu lebih dari realita. Bahkan sepengalaman saya jadi anak Tuhan, saya selalu mendapati bahwa ternyata firman Tuhan bukan cuma selalu di atas realita, bukan cuma itu. Pengalaman saya ya, firman Tuhan mampu menciptakan realita yang baru buat kita yang percaya. Bukan sekedar di atasnya realita yang sedang kita hadapi, tapi mampu mengubah realita yang baru buat kita, untuk kita alami. Hari-hari kita jadi baik, hidup kita jadi mujur dan beruntung, penuh dengan kebahagiaan ketika perkataan-perkataan kita benar, perkataan-perkataan kita positif, perkataan-perkataan kita yang membangun, hidup kita jadi benar. Perkatakan yang benar ya, amin. Izinkan firman yang pasti lebih dari realita itu ada dalam lidah dan bibir mulut kita, untuk mengatasi semua realita dunia yang ada kepadamu. Dan ketika firman itu turun, realita firman engkau keluarkan, maka firman Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin dan pasti terjadi atas kita. Luar biasa kan? Jaga lidah kita. Jangan ngomong sembarangan. Jangan suka gosip, saksi dusta, fitnah, sumpah serapah. Tutup mulut kita terhadap itu. Bahkan jangan menutup kemungkinan kalau lidahmu jahat. Kasih sanksi. Terserah sanksinya kayak apa. Puasa ngomong. Tutup mulut. Tahan diri, tahan bibir. Pemazmur mengajarkan Tuhan berjagalah atas lidah bibir mulutku. Awasilah setiap perkataanku. Karena apa yang keluar akan dipertanggungjawabkan pada waktunya. Lewat lidah kita dibenarkan. Lewat lidah kita juga dihukum. Lewat lidah kita diberkati, penuh dengan kebaikan. Lewat lidah kita, kutuk bisa terjadi. Tergantung lidah kita. Bahkan lidah yang sembarangan bisa sampai kepada neraka. Mau contoh, lidah sembarangan sampai ke neraka, kutuki Yesus. Kutuki firman dan Roh Kudus. Pasti sampai neraka. Perkataan kita menentukan kita ke surga atau ke neraka. Perkataan kita menentukan berkat atau kutuk, dibenarkan atau dihukum, tergantung perkataan kita. Hati-hati. Usaha juga gitu, jangan asal ngomong, ngadepi anak jangan asal ngomong, ngadepi siapapun jangan asal ngomong, itu aturan yang pertama. Perkataannya benar, hidupnya penuh berkat. Amin. Bisa dipahami ya? Feng Shui-nya Tuhan, yang pertama mengajarkan kepada kita, kalau hidupmu mau baik, enggak usah bingung ini itu. Enggak usah bingung rumah ngadep selatan, ngadep utara, ngadep timur, ngadep barat, terserah. Yang penting jaga perkataanmu, engkau rumah ngadep manapun, Tuhan kirim berkat kepada kita. Yang kedua, apa isi Feng Shui-nya Tuhan? Kepada setiap kita yang mau percaya kepadanya, yang rindu mengalami tahun kebaikan Tuhan di tahun ini. Yang kedua, aturan mainnya adalah di ayat 11 bagian A. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 bagian A. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, jaga sikap kita. Tadi yang pertama jaga perkataan. Yang kedua, jaga sikap. Jaga sikap kita terhadap yang jahat dan lakukanlah yang baik. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kan prinsipnya begitu. Aturan yang kedua, yang sama pentingnya dengan aturan yang pertama. Kalau mau menikmati hidup yang baik, jaga sikap, jaga tingkah laku. Orang Kristen tidak boleh seenaknya sendiri. Orang Kristen tidak boleh ugal-ugalan. Tidak ada pendeta, tidak ada orang lain, tidak ada orang Kristen yang lain. Tetap sikap dan kemurnian tingkah laku kita teruji di hadapan Tuhan.
Jangan kalau diawasi, baik. Kalau nggak diawasi, nggak karu-karuan. Kalau di gereja, baik. Kalau di luar, bagaimana? Dimanapun kita ada, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita ini garam. DNA kita, identitas kita, garam. Minggu lalu saya khotbah di satu gereja, saya berbicara tentang identitas. Seringkali kita lupa siapa identitas kita, sehingga tingkah laku kita sembarangan. Penting sekali menyadari identitas kita. Karena waktu kita sadar identitas kita ini siapa, maka tingkah lakunya benar. Identitas kita siapa? Anak Allah. Yang punya dua peranan penting di dalamnya. Garam dan terang. Bukan akan jadi garam, bukan akan jadi terang. Tapi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, dia adalah garam, dia adalah terang. Sudah otomatis Tuhan jadikan kita garam, Tuhan jadikan kita terang, tinggal berfungsi. Sadari identitas kita dan tingkah laku kita harus kedua hal tadi. Harus jadi garam dan harus jadi terang. Dimanapun kita ada, terang itu mengubah kegelapan, menerangi. Dan dimanapun kita ada, garam itu berfungsi, memberi rasa, mengawetkan, melakukan sesuatu terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah garam dimasukkan ke dalam satu makanan terus pasif. Pasti berdampak. Lakukan yang baik yuk, lakukan yang benar. Prinsipnya tabur tuai. Mumpung Imlek, ya mumpung Imlek. Kita tidak mengadopsi tata cara sembayangannya, termasuk jeruk, apel, dengan begini-begini. Kita sudah tidak melakukan itu. Lepas dari itu yang mereka lakukan benar atau salah, kita tidak komentar ya. Kita komentar dalam ranah Kristen saja. Engkau yang percaya kepada Tuhan, mumpung Imlek, datangi orang tuamu, datangi keluargamu, bangun kedekatan hati. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, anak yang berbakti sama orang tuanya, umurnya panjang di bumi, dan sejahtera hidupnya. Firman Tuhan yang ngomong. Sampai kapan kita berbakti sama orang tua? Sampai kita kuliah, lalu berhenti baktinya? Sampai kita menikah, lalu berhenti baktinya? Sampai kita punya anak, lalu kita berhenti bakti kita sama orang tua kita? Sampai kita kaya, lalu kita berhenti bakti kita sama orang tua kita? Enggak. Sampai kapan kita berbakti sama mereka? Sampai salah satu dari kita pulang ke surga. Selama dua-duanya masih hidup, apapun kondisinya, firman Tuhan tetap mengikat sebagai anak, harus bakti sama orang tua. Boleh kita sukses, boleh kita hebat, boleh kita sudah punya keluarga, bahkan kita sudah punya anak, tapi selama orang tua kita masih hidup, kita harus terus berbakti sama mereka. Mumpung Imlek, kalau selama ini hubunganmu jauh dari orang tua, datangi. Berbaktilah. Tunjukkan kita ini agama yang tidak mengajarkan durhaka kepada orang tua kita. Bapak Ibu dengar, kekristenan itu dicap sebagai agama yang kurang ajar, yang tidak punya bakti sama orang tuanya. Makanya ada banyak orang Chinese yang males bahkan benci sama kekristenan, tidak akan jadi Kristen. Kenapa? Karena mereka berpikir kekristenan itu mengajarkan kedurhakaan kepada pengikutnya untuk tidak bakti sama orang tuanya. Kita tidak begitu. Kita punya bakti yang total sama orang tua kita. Sampai di mana? Sampai salah satu dari kita menutup mata. Selesai firman itu. Tapi kan orang Kristen tidak boleh sembayangan. Ya kan sudah meninggal, mau diapakan lagi? Dijelaskan firmannya, tapi janji kita selama salah satu dari kita masih hidup, kita terus menaruh bakti. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, engkau pasti beruntung hidupnya. Jangan mentang-mentang kita sudah sukses, sudah hebat, sudah punya rumah tangga, lalu bentak-bentak orang tua seenaknya. Kurang ajar sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita sekarang umur 80, kitanya mungkin sekarang umur 58. Anak kita umur 40, kita sudah punya cucu sekian. Tapi selama orang tua kita masih hidup, sekalipun kita sudah punya cucu, kita tetap harus bakti sama orang tua kita. Firman yang ngomong, supaya hidupnya beruntung.
Ada banyak keluarga saya dimenangkan. Bukan karena saya khotbah sama mereka. Karena kalau hamba Tuhan khotbah di keluarganya sendiri tidak akan direken. Khotbahnya pakai apa? Tingkah laku. Tunjukkan bakti saya sama orang tua. Tunjukkan bakti saya sama mertua. Orang-orang di sekitar saya, keluarga saya dan keluarganya istri ngeliat, ternyata orang Kristen bakti ya. Dan orang tuanya juga ngeliat, ternyata enakan yang anaknya jadi Kristen ya. Ternyata lebih hormat, lebih ngerti orang tua, lebih menghargai orang tua daripada anak yang agamanya mungkin selain Kristen. Kadang kurang ajar, marah-marah, misu-misu, bentak-bentak, pelit sama orang tuanya. Tapi yang Kristen kok enggak ya? Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, anak berbaktilah sama orang tua. Sudah datang ke orang tua belum? Setelah ibadah ini, pulang ke orang tua. Peluk dia. Mah, pa, I love you. Ajak keluarga kita datang. Bukan cari angpaunya. Tunjukkan sikap hati yang penuh cinta sama orang tua. Saya ngomong, saya ngelakukan. Kemarin orang tua saya kan di Cirebon. Kemarin saya pulang ke Cirebon. Tadi malam baru sampai ke Mojosari. Pulang saya ke Cirebon. Bakti saya sama orang tua. Sejauh apapun, selama orang tua masih hidup, dan selama saya masih hidup, saya pasti akan terus berbakti sama orang tua. Karena, dengar baik, tambahannya sedikit. Engkau pingin anakmu berbakti kepadamu? Engkau pingin punya anak yang baik, yang ingat orang tua, ingat engkau ketika mereka dewasa? 2. Kalau pingin anak kita berbakti sama kita, lakukan 2 hal ini. Yang pertama, ajarkan yang benar. Ajarkan yang benar dalam hidup mereka. Dari mereka kecil, ajarkan anak-anak kita kebenaran. Yang kedua, engkau kasih teladan bagaimana engkau punya bakti sama orang tuamu. Anak kita ngelihat, waktu engkau punya bakti sama orang tuamu. Mereka nyontoh, ternyata papaku hormat ya sama emak. Ternyata papaku hormat ya sama akung ya. Ternyata papaku sayang ya sama opa-oma ya. Besok ketika mereka dewasa, mereka akan mengingat. Waktu aku dewasa, aku akan tetap punya bakti sama papa mamaku. Karena papa mamaku dulu punya bakti sama opah dan omaku dulu. Indah loh waktu hidup tak bertuai. Ada banyak orang datang ke saya, Pastor, kenapa anak saya tidak berbakti sama saya? Padahal saya sudah mengajarkan yang terbaik, memberikan fasilitas yang mewah, mensekolahkan di tempat yang terbaik, tak kasih moral. Sekolahnya juga bukan sekolah ecek-ecek, supaya mereka berkarakter. Kurang apa coba pastor? Saya memberi semua buat anak-anak saya. Tapi ketika mereka dewasa, mereka kok kurang ajar sama saya. Padahal semua sudah saya ajarkan kepada mereka. Pertanyaan saya satu, ke orang yang curhat sama saya. Waktu kamu dekat sama orang tuamu, bagaimana sikapmu? Engkau kurang ajarkah sama orang tuamu? Kalau engkau kurang ajar sama orang tuamu, dicontoh sama anak-anakmu. Tapi waktu engkau punya bakti sama orang tuamu, engkau dicontoh sama anakmu dan anakmu pasti punya bakti kepadamu. Pilihan di tangan kita. Aturan Tuhan yang mengikat. Apa yang kita tabur, kita tuai. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Engkau pasti beruntung dan penuh bahagia. Ingat-ingat, kalau mau melakukan apa, pikir lagi. Berpikirlah 10 kali untuk melakukan 1 kali. Jangan melakukan 10 kali, baru berpikir 1 kali. Rugi nanti. Pikir dulu masak-masak, lebih baik kelihatan sedikit terlambat, tapi melakukan yang tepat. Karena penuh pertimbangan, daripada gerusa-gerusu, akhirnya tidak karu-karuan. Orang yang tergesa-gesa, kata firman, salah langkah. Ya, ayo lakukan yang baik yuk. Dalam usaha, dalam pelayanan, lakukan yang baik. Dalam hal apapun, lakukan yang baik. Engkau pasti penuh kebahagiaan dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. 3 aturan firman Tuhan pagi hari ini. Feng shui-nya Tuhan isinya 3. Yang pertama, jaga perkataan. Yang kedua, jaga sikap kita. Yang ketiga, yang terakhir, jaga perdamaian. Tidak boleh musuhan. Ayatnya di mana? Ayat 11 bagian B. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ketiga hal tadi
selalu diawali dengan kata harus. Ia harus menjaga perkataannya, ia harus menjaga tingkah lakunya. Yang ketiga, ia harus juga menjaga perdamaian. Harus, artinya apa? Tidak boleh ditoleransi, tidak boleh ditawar-tawar. Satu kepastian, yang A ya harus A, yang B ya harus B. Terlepas dari kita suka ndak suka, terlepas dari kita gampang ndak gampang, terlepas dari apapun omongan orang, terserah. Yang penting firman sudah ngajarkan harus, titik. Kan firman yang ngomong harus, bukan saya. Saya kan cuma menjabarkan saja. Dan kalau Bapak Ibu tanya, pastor melakukan, belajar melakukan. Bisa, kadang juga gagal. Tapi dengan rendah hati kita berdoa, Tuhan terus mampukan aku. Supaya semakin hari intensitas keberhasilanku semakin tinggi Tuhan. Semakin komitmen melakukannya. Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jaga lidah, ya tak jaga Tuhan. Nggak ngomong sembarangan. Banyak kesaksian-kesaksian terjadi gara-gara omongan. Seringkali kalau ada pendeta datang ke gereja saya, kan saya gembala. Pastor, AC-nya kurang dingin, tambah dong. Gantilah mereknya yang lebih baik. Kadang ada pendeta yang ngomong gitu sama saya. Saya bilang, Pastor, tolong ulang sekali lagi. Pastor, AC-nya kurang dingin, tambahlah AC-nya. Sekali lagi yang ngomong. Bukan karena saya marah. Biarkan itu terucap. Dan jadi sebuah realita. Dan tidak lama dari itu, pasti terjadi. Pastor, mobilnya, masa gembala mobilnya 5 seat, kurang lebar dong Pastor. Gantilah yang lebih lebar, sehingga kemana-mana bisa ajak pengerja, minimal kan, syukur-syukur jemaatnya bisa dibawa. Gantilah yang lebih besar, ngomong lagi. Suruh ngomong lagi, ulang lagi sekali lagi. 3 kali ngomong, dan saya percaya perkataan yang diulang, besar kuasanya. Yang kedua, jaga perbuatan, jaga sikap tingkah laku kita, hati-hati, tabur tuai. Bukan cuma ada di Kristen, di mana-mana ada, di agama mana-mana ada tabur tuai, ada hukum karma, dan lain sebagainya. Ada. Hati-hati ya. Yang ketiga, yang terakhir, jaga perdamaian. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Firman Tuhan mengajarkan jangan bermusuhan. Orang yang membawa damai itu anak Allah. Yang bawa pertengkaran, yang seneng tukaran, anak siapa? Di sini ada enggak yang suka tukaran? Ada enggak Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri, senang tukaran atau senang menyayangi? Menyayangi dalam kasih Kristus. Awas menyayangi macam-macam. Karena di banyak tempat, saya sayang pastor sama teman saya jemaat yang lain sayangnya berlebihan. Diajak makan keluar berdua, itu sudah enggak sayang, ngawur itu Bapak Ibu. Setuju enggak Bapak Ibu? Sayang sih sayang, harus, tapi batasannya kekudusan dan firman Allah. Jangan sayang mentang-mentang dia single, kita sudah berkeluarga, kita sudah punya pasangan, dia mau ke gereja, kita cari-cari alasan jemput. Di sini enggak ada, makanya saya berani ngomong, amin. Di sini semua kudus semua. Mengasihi sesamanya dalam batasan firman Tuhan, dalam kekudusan yang ilahi. Nggak boleh macam-macam, ya. Awas macam-macam. Nanti Bapak Ibu disalibkan sama Bapak Gembala, nggak usah nunggu Paskah. Orang yang macam-macam salibkan aja Pak, ya. Daripada nanti masuk neraka, salibkan sekarang. Mumpung belum jatuh dalam dosa, lebih baik disalibkan sekarang. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Harus cari perdamaian. Firman juga mengajarkan kalau kamu dalam perjalanan dengan saudaramu atau dengan temanmu, terus terjadi sesuatu pertikaian dengan musuhmu dalam perjalanan, segeralah berdamai. Supaya jangan engkau diserahkan, dicelakakan, jangan sampai kita dibinasakan di tengah perjalanan karena kita sedang bermusuhan. Orang di luar sana saja punya prinsip, satu orang musuh terlalu banyak loh Bapak Ibu, daripada 1000 orang teman. Satu orang musuh, lebih banyak daripada 1000 orang teman. Coba bayangkan. Nggak boleh bermusuhan. Berdamai. Saya bingung sama orang Kristen yang garang. Kakinya keinjek di gereja saja kepahitannya 1 tahun loh.
Sampai enggak mau pelayanan lagi. Mundur dari gereja, pindah gereja. Masih mending kalau pindah gereja. Pindah agama, repot. Ayo jadi pendamai. Bukan garang, perusuh, bukan. Mobilnya disalib, lagi jalan, set, tiba-tiba disalip, set, klakson bunyi, tin, gitu. Ada yang gitu enggak? Ada yang gitu enggak? Mau parkir di gereja, dari jauh, sudah ancang-ancang, wih ada tempat kosong, kebetulan di sini kan parkirnya kan harus rapi kan, karena memang jalan kan. Kita sudah ancang-ancang kita mau parkir di situ. Tiba-tiba ada teman kita, jemaat yang lain datang, mendului kita, set, masuk di tempat parkir yang sudah kita rencanakan kita parkir di situ. Apa responmu? Damai, tukaran, awas kon yo ndek gereja tak tontok kon. Gak ngerti sopo aku loh. Jangan gitu. Pelayan Tuhan seneng bertengkar. Gara-gara jam latihan, gara-gara dress code. Mau Imlek kan dress code-nya apa ya? Mau Valentine. Minggu depan kan ada Valentine. Yang laki-laki pakai apa, yang perempuan pakai tukaran. Kadang ya ampun. Kok dikit-dikit tukaran sih? Yang rukun, yang damai. Kalau engkau berjalan dengan musuhmu, segera berdamai. Supaya engkau tidak dicelakakannya. Waktu engkau mempersembahkan korban, sembahyang, berdoa, ibadah, melayani, engkau ingat, engkau punya ganjelan terhadap sesuatu, terhadap orang lain, ampuni. Minta pendamaian. Enak kalau rukun, enak kalau damai. Yuk damai yuk. Damai. Ya kan? Kayak kita dipertontonkan peta politik Indonesia sekarang. Yang ini nyerang yang ini nyerang yang ini. Terus serang-serangan, muak saya lihatnya. Apa-apaan sih? Mbok yo yang halus, yang kalem. Ya kan? Kalaupun sedang berdebat, berdebatlah untuk ide. Bukan menyerang personalnya. Nggak punya program menjelekan dan lain sebagainya, buat apa? Cukup mereka yang di tempat tinggi yang begitu, kita nggak usah kayak gitu. Berkarya, taburkan kasih yang ilahi itu. Firman Tuhan ngomong, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh. Jangan bertengkar, Tuhan nggak suka kita bertengkar. Firman Tuhan yang lain ngomong, di mana ada persaudaraan yang rukun, duduk diam dalam kasih sayang, di situ berkat Tuhan mengalir secara luar biasa. Rumah tanggamu mau diberkati, rukuno sama pasanganmu, rukuno sama anak-anakmu, rukuno sama orang tua dan mertuamu, rukun, berkatnya banyak. Kalau tukaran, enggak enak. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Mau tukaran juga mau apa sih? Toh dia juga pasanganmu, mau ditukar, tukar tambah. Ada yang mau tukar tambah istrinya atau suaminya? Kan enggak bisa ditukar tambah. Buat apa bertengkar? Dibicarakanlah yang baik. Jangan sampai tukaran. Kalau istri lagi marah, rumah kayak neraka. Sayur asem yang biasanya enak jadi asin. Kamar yang biasanya harum, jadi busuk baunya. Berantakan. Begitu juga suami. Kalau suami lagi tidak enak, biasanya nyetirnya kalem-kalem. Kalau suami lagi tidak enak hati, Valentino Rossi kalah dikejar balapan sama dia. Ya kan? Ngejatirnya cerat. Kalau celaka bagaimana? Ngapain seperti itu? Berdamai yuk. Saya tutup dengan satu kisah. Ya, ada dua orang. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Dua-duanya sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama tulus loh ya. Sama-sama serius melayani. Sama-sama mengabdi dalam pekerjaan Tuhan buat Tuhan. Sama. Yang A berdoa, minta sepeda motor, bekas, nyicil untuk pelayanan. Sungguh-sungguh untuk pelayanan, benar-benar.
Serius, bener-bener untuk pelayanan. Sepeda motor bekas nyicil, gampang kan? Yang B, aneh. Sama-sama buat pelayanan, hamba Tuhan B. Mintanya bukan sepeda motor, mintanya mobil. Yang ini mintanya bekas, yang ini mintanya baru. Sudah mobil, baru, tunai. Alasannya, pendeta kalau ngajukan cicilan angel. Iya Pak ya. Coba ngajukan ke Adira atau apalah finance gitu ya. Kerjanya apa? Pendeta, oh maaf, sulit karena tidak ada slip gaji. Jadi yang ini mintanya tunai Tuhan. Aku punya bapak yang kaya, aku minta mobil tunai buat pelayanan. Berjalanlah sekian waktu. Tiba-tiba yang B dikasih sama Tuhan mobilnya sesuai permintaannya, baru, mobil, tunai. Yang motor, kredit, bekas, enggak dikasih. Kan bingung kan kita ngelihatnya. Yang mahal, yang sulit, kok bisa dapat? Yang ini gampang, murah, nyicil, kok enggak dikasih sama Tuhan? Lalu berdua, matilah mereka menghadap Tuhan. Waktu di sana, yang A protes sama Tuhan, Tuhan, Engkau tuh enggak adil, begini, protes intinya. Kenapa? Yang B, mintanya mahal, tunai, mobil, mewah, kok Tuhan kasih? Aku loh Tuhan sederhana. Kenapa enggak Tuhan kasih? Kan sama-sama buat pelayanan. Sama-sama tulus mengiring Tuhan. Kenapa yang B dapat, aku enggak? Kata si A, protes pokoknya. Sekian waktu dia protes, capek mulutnya. Tuhan bilang, sudah. Selesai protesmu. Sudah wis Tuhan. Apa sekarang? Jelas dong Tuhan sama saya. Gini loh A. Perhatikan ya jawabannya Tuhan. Semenjak hari pertama kamu berdoa, minta motor, kredit, bekas, saya sudah iya. Oke, mau tak kasih. Tapi bingung, titipnya lewat siapa? Masa dari surga tak lemparno ke kamu? Tak titipno Pak Ali enggak mau sama kamu. Tak titipno Bu Lisa enggak suka sama kamu. Tak titipno Bu Budi benci sama kamu karena kamu senengnya tukaran sama sana sini. Saya titipnya lewat mana? Bingung saya ini, kata Tuhan. Motormu sudah ada nih, lihaten. Ngirimnya lewat mana? Yang ini enggak suka, yang ini benci sama kamu, yang ini kepahitan, waktu sakit kamu enggak kunjungi, waktu susah enggak kamu bantu, waktu mau ke gereja, lagi jalan enak-enak, kamu genjrot pakai kendaraanmu sampai basah semua. Orang kecewa semua sama kamu. Jadi aku bingung, titip motor buat kamu tuh lewat siapa? Lah terus Tuhan. Terus kalau kamu mau tahu si B, dia tuh orang yang suka berdamai dengan siapapun. Begitu dia berdoa, di hari pertama dia berdoa, sama seperti waktu kamu berdoa, saya langsung oke dan siapkan mobilnya. Tiba-tiba waktu saya mau menyiapkan mobil, teman-temannya si B rebutan. Tuhan lewat aku saja Tuhan, kalau engkau mau memberkati si B mobil. Kenapa? Karena dulu aku bangkrut Tuhan. Tapi dia tolong hidupku. Dia mendampingi aku, memotivasi aku, mendoakan aku Tuhan. Sampai aku akhirnya menemukan modal, aku bisa merintis usahaku lagi. Sekarang aku diberkati, si B setia dalam penderitaanku. Sekarang aku sukses, sekarang aku diberkati. Kalau dia minta mobil, aku aja Tuhan yang kasih. Yang lainnya bilang, jangan dia, saya saja Tuhan waktu saya sakit. Waktu itu di ICU, kritis Tuhan 4 hari. Si B tiap hari datangi aku, Tuhan berdoa, nangis-nangis, minta tolong kepadamu supaya aku sembuh. Engkau ingatkan Tuhan si B berdoa untuk aku kan? Sekarang aku sehat lagi. Aku mau kasih mobil buat si B. Yang lain teman-temannya si B rebutan ngasih si B mobil. Jadi, waktu aku mau kasih jawaban doa, aku gampang kasihnya. Karena si B berdamai dengan semua orang. Ingat ya, jawaban doaku terlalu sering aku menggunakan sesamamu untuk menjawab doamu. Bisa dimengerti? Tuhan kasih jawaban kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita yang digerakkan hatinya, mereka mau tolong sama kita. Makanya jangan bermusuhan. Orang yang bermusuhan nutup jalan hidupnya sendiri. Tuhan pun sulit nolong orang yang sukanya tukaran. Karena berbeda DNA.
Nggak cocok, ibaratnya handphone, casnya harusnya besar, ini casnya kecil, nggak klik, nggak akan nyetrum. Beda. Biar sama bagaimana? Ya jangan suka tukaran, jangan garang, tapi lembut dan penuh damai sejahtera. Kasih kepada sesama, itu cocok sama Tuhan. Gampang berkatnya turun. Kesimpulannya, tahun ini, kalau mau berhasil, enak, beruntung, mujur, bahagia, senang, terhindar dari segala yang negatif itu, ada aturan Tuhan. 3, jaga lidah, jaga sikap, dan jaga perdamaian dengan semua orang. Engkau pasti enak hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Musik singer boleh maju ke depan. Kita pujikan satu pujian bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Mari lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Apapun sionya, bahkan nanti siapapun presidennya, bukan kita meremehkan ya. Bukan kita juga tidak peduli, bukan. Kita tetap harus peduli. Tapi apapun itu, yang paling penting, dekat sama Tuhan dulu, yuk. Ikut Tuhan dulu serius. Ikuti 3 aturannya. Jaga perkataan, jaga perbuatan, dan jaga perdamaian. Bersama Dia, kita lewati semuanya. WL Singer bisa tolong bantu nyanyikan pujian ini. Engkau ada Haleluya. bersamaku. Mari nyanyi dengan sungguh-sungguh. Di setiap musim hidup, Apapun musimnya kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. tak pernah Kau biarkan Kami tidak pernah sendiri. sendiri. Ini keyakinan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Di hidupku adalah bersamamu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh supaya tahun ini menjadi tahun berkat, tahun kemenangan, tahun mujizat bagimu. Jangan pernah ragukan Dia, jangan pernah ragukan kasih-Nya. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa kami lewati semuanya. Ku lewati semua. Terima kasih kami melewati bersamamu Tuhan. Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri kami pertolongan. Bersamamu Bapa, saya serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Engkau
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kau bisa memuji, memuliakan Kau, menyembah Engkau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Doni Effendi MTH. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan Yesus. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya. Kau memberkati jemaat yang dikembalakannya. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini Kau juga jamah seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah sedang mengikuti online daripada gereja ini. Kau memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan. Pekerjaan kita semua diberkati Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan Kau berkati kami. Kau tetap menyertai kami, melindungi kami. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.